kepada Bapak Dr. Ki Haji Sofiyuwah Muzamil, ya. Beliau adalah Sekjen MP3I, kemudian beliau juga aktif sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Beberapa karya beliau tentang pemikiran Islam dan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana keterkaitan antara pemerintah dan ulama, hal-hal karya-karya beliau yang banyak sekali sudah terpublish di artikel internasional maupun di nasional, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan bersama beberapa hal dan yang bisa dibagikan oleh Pak Yai Sofiyuwah Muzamil berkaitan dengan sinergitas antara ulama dengan pemerintah. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Janabatal muhtaramin, hadratal julasa al-kiram wal fudala, wabil khusus panjenenganipun Sekretaris Pembina Yai Ahmad Badawi Bashir, dari Pak Kapolda, utusan Bapak Kombes Lafri, ada Pak Kombes Kukuh tadi, Dir Intel, para masyayikh pengurus wilayah Jawa Tengah yang sudah dilantik tadi malam, dan hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, sebelumnya saya mohon maaf, ini saya berdiri atas perintah dari Ketua Umum. Namanya perintah, ya sudah seperti perintah Kapolda kepada beliaunya ini. Ya memang harus otoriter perintah itu. Bapak, Ibu, para hadirin, para masyayikh yang saya hormati, saya langsung saja pada persoalan karena saya di bidang kesekjenan, otomatis penataan keorganisasian. Alhamdulillah, semalam Ketum sudah menyampaikan secara kronologis, secara singkat, bahwa berdirinya MP3I itu atas kegelisahan para muassis, para masyayikh, wabil khusus yang disebut Allahumma yarham, Allahumma ufirlah, Yai Salahuddin Wahid. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Secara kuantitas pondok pesantren itu bisa diklasifikasikan menjadi 3 golongan. Ada pondok pesantren, ada pesantren berklasifikasi besar, ada yang menengah, ada yang kecil. Ada yang kecil, menengah, dan besar. Kuantitas dalam artian ukurannya adalah jumlah santri. Dia dikatakan besar mungkin di atas 700 ke atas santrinya. Dia dianggap menengah itu antara 700 sampai 200, itu bisa masuk kategori middle class, dan yang lower class itu kelas kecil, itu pesantren yang santrinya ada di bawah 200, mulai dari 5 orang, 3 orang. Nah, MP3I mencoba membangun kepedulian awal, melihat fakta yang terjadi di lapangan. Mayoritas secara data emis di Kemenak, hingga saat ini hampir 38.000 pondok pesantren yang terdaftar. Tapi yang belum terdaftar dan masih belum tidak mau mendaftar mungkin lebih dari itu.
Nah, yang lebih dari itu mayoritas adalah yang klasifikasi kecil itu. Santrinya yang masih di bawah, utamanya yang masih di bawah 100. Nah, kalau di mana-mana pesantren, kalau santrinya di bawah 100 itu, apalagi masih 20, 25, 50, itu hampir bisa dipastikan ikut kiainya atas nama khaddam, mati hidup ikut kiainya. Cuman kalau kiainya nambah tidak ikut itu. Nah, kalau sudah kelas menengah itu sudah kiainya yang ikut santri. Ya. Nah, kalau sudah kelas atas itu santri yang menopang kiainya. Nah, MP3I memiliki kepedulian pada level yang terendah itu. Pesantren-pesantren yang klasifikasinya kecil, di mana kiainya yang berjuang demikian luar biasanya, untuk menghidupi keluarganya saja sudah demikian beratnya, masih ditambah oleh santri-santri yang mengatasnamakan khaddam. Para wali santri itu pokoknya kalau nyerahkan jenengan yai bongkoan itu ya gak dikei sangu belas, nopo terase yai makan apa ya ikut dan sebagainya. Nah, padahal rata-rata kiai-kiai yang levelnya seperti itulah yang rata-rata justru berada di daerah-daerah yang paling terdalam, yang jauh dari peradaban, terluar dan sangat potensi kerawanan. Pesantren-pesantren yang level terkecil itulah yang justru memiliki andil jasa yang sangat besar terhadap bangsa ini, ya, untuk merawat bagaimana agar anak bangsa kita itu tetap terjaga moralitasnya dan memiliki tingkat pemikiran yang sama dengan anak-anak. Seperti bagaimana diucapkan dalam muqaddimah undang-undang, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Meskipun para kiai itu tidak mendapatkan sumbangan apapun dari pemerintah, tapi atas dasar niat yang mukhlis, niat yang ikhlas, kiai itu mendirikan itu atas kepedulian melihat anak-anak orang itu tidak terdidik akhlaknya. Kepedulian semacam itu yang dilakukan para kiai itu, tidak peduli seberapa beratnya perjuangan beliau. Itulah yang harus kita apresiasi. Pesantren hadir untuk sepenuhnya untuk menjaga keutuhan NKRI ini. Pesantren memiliki kontribusi yang sangat besar dan tidak bisa dinafikan dalam catatan sejarah. Mulai dari jauh sebelum kemerdekaan. Kita lihat kenapa sistem pendidikan kita ini terdikotomikan, terpecah menjadi dua sistem. Ada sistem pendidikan nasional, ya, yang berafiliasi atau induknya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada yang di Kementerian Agama. Itu sebenarnya adalah warisan dari kolonial, di mana pada saat itu para kiai sang adalah tokoh-tokoh, orang-orang warga bangsa yang memiliki kepedulian besar, tidak rela bangsa ini dijajah. Sehingga para kiai melakukan gerakan-gerakan perlawanan terhadap para penjajah. Akibat gerakan yang menjadi pelopor pemberontakan terhadap penjajah itulah kemudian Belanda pada saat itu melakukan suatu tindakan yang luar biasa dengan mengkebiri, dalam artian menghabiskan pendidikan agama. Sehingga pada saat itu pendidikan agama berlangsung hanya di pesantren-pesantren saja, dan itu tidak mendapatkan pengakuan, bahkan dianggap pendidikan yang liar atau second class. Dan ini terus berlangsung sampai pada proses kemerdekaan. Kemudian pendidikan agama itu hanya tumbuh di kalangan pesantren-pesantren saja. Karena ini menjadi realitas sejarah, fakta di masyarakat, akhirnya oleh pemerintah diakomodir sebagai sistem pendidikan juga. Hanya efeknya apa? Anak-anak kita yang lulusan pendidikan agama, mulai dari madrasah, sanawiyah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dan yang di ini UIN atau YIN itu, oleh masyarakat tetap dianggap sebagai masyarakat kelas 2.
Namanya pendidikan agama itu ya urusan akhirat. Akhirat itu apa? Ya tahlil, memandikan jenazah, ngafani gitu ya. Maka setiap ada acara apapun, kalau ada orang meninggal, pasti yang dicari itu lulusan YIN. Tapi kalau ada pembangunan masjid, itu yang dicari Undip, UGM. Masih belum di masyarakat. Meskipun di UIN sekarang sudah ada teknik arsitektur dan sebagainya, tapi akibat itu juga berakibat besar terhadap bagaimana masyarakat kita memberikan apresiasi terhadap orang-orang lulusan pesantren. Karena sudah terstigma sebagai orang-orang yang hanya mengurusi persoalan akhirat. Dan akhirat itu bukan masjid, membangun masjid itu bukan akhirat. Tapi mengisi tahlilan atau mengisi marbot masjid itu baru akhirat. Itulah kelas kita di masyarakat. Ada madrasah jalur kemenang. Jadi kita sebenarnya bangsa kita ini juga lucu. Kalau ditanya kamu sekolah di mana? Saya sekolah di madrasah. Apa bedanya sekolah dan madrasah itu? Kamu dari mana? Saya baru pulang dari toko kitab. Oh ya, kamu? Saya dari toko buku. Ada dikotomi tapi masyarakat gak merasakan itu. Implikasi yang paling dalam apa? Anak yang dianggap pintar adalah anak yang nilai matematikanya 9. Tapi kalau akhlaknya, akhlak tidak pakai angka. Akhlak itu cukup baik, sedang, dan kurang. Kalau baik sekali itu untuk gurunya. Tidak ada angka. Tidak ada confident, tidak ada kepercayaan untuk ini akhlaknya berapa. Padahal pesantren adalah pendidikan living education. 24 jam yang sekarang diadopsi oleh pendidikan modern dengan boarding schoolnya itu. Seharusnya penilaian terhadap perilaku, akhlak, kejujuran itu justru pesantren yang harus jadi pelopor. Kita lihat di rapor itu kan nggak ada kejujuran, ya kepemimpinan. Itu nilainya ya pakai kualitatif, sangat baik atau itu baik, cukup, kurang. Kenapa kalau matematika pakai angka, berani menentukan kemampuan, ukuran kamu hanya di level 8,3, 9 atau 6 bahkan. Kenapa ketika menilai kejujuran siswa itu tidak berani pakai angka? Itu juga tantangan bagi kita. Pesantren hadir untuk memperjuangkan. Akhirnya apa yang terjadi seperti yang dikhawatirkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, banyak melahirkan kader yang pintar tapi tidak benar. Mereka punya ilmu tapi ini transformation of knowledge itu berjalan dengan baik, tapi transformation of value itu tidak pernah ada, tidak ada keseimbangan. Sehingga bisa dibuktikan para kiai, indikatornya sangat sederhana. Ketika anak kita sekolah di SD, di TK, itu masih nurut sama orang tua dan jujur. Tapi ketika masuk SD itu sudah mulai berani berbohong pada orang tua. Apalagi tingkatnya SMP, tambah canggih bohongnya. Semakin tinggi pendidikannya, semakin berkualitas bohongnya. Ini kan logika terbalik. Bagaimana kita mendidik, memberikan didik pendidikan yang baik, tapi melahirkan. Kenapa? Karena kemampuan kognitifnya, kemampuan keilmuannya tidak dibarengi dengan pendidikan akhlak yang harusnya menjadi fundamen, menjadi dasar dari keilmuan itu. Sehingga al-ilmu itu nurun wa nurullah la yuhda lil asi. Seharusnya ilmu itu menjadi penerang, pencahaya, tapi justru sekarang orang berilmu menyesatkan dirinya. Orang koruptor itu orang pintar semua. Gitu? Coba bayangkan, pegawai pajak tingkat wilayah harta kekayaannya 500 miliar. Luar biasa, itu yang ketahuan. Yang tidak ketahuan, itu orang pintar semua, karena tahu cara gimana mengakalinya itu. Nah, Bapak Ibu, para hadirin, fenomena yang kedua kita prihatin. Kita tahu bahwa pesantren merupakan penyanggah dari NKRI ini.
Kalau dalam setiap negara secara teori sistem ketahanan HTN, setiap negara itu ada 3 pilar yang dimiliki berdirinya sebuah negara. Pertama pilar state atau government, yang kedua pilar militer, yang ketiga kapital. Setiap negara mesti punya 3 tiang itu. Government, pemerintahan, yang kedua militer, yang ketiga adalah kapital. Yang mana ketiga-tiganya ini sama dalam artian apa? Mereka sifatnya komando. Government, kalau presidennya senang ke negara ini, ya sudah sampai turunan ke bawah semuanya jadi negara itu. Senang ke sini jadi semuanya ikut. Mulai dari presiden sampai RT semuanya ikut. Apa kata presiden? Begitupun militer. Kalau sudah jenderalnya ngomong A, ya pasti sampai ke bawah A. Kapital demikian juga. Kalau bosnya Metro membela ini, maka metronya akan bunyi itu. Dan ada satu pilar yang hanya dimiliki oleh Indonesia, yaitu pondok pesantren. Dan itu berbeda karakternya dengan yang 3 pilar itu. Kenapa? Meskipun saya alumni Tebu Ireng, ketika saya mendirikan pesantren sendiri, Tebu Ireng tidak bisa mendikte, bahkan menyuruh saya kurikulumnya harus begini, bentuknya harus begini, tidak bisa. Ketika santri itu mendirikan pesantren, maka dia otonom dengan dirinya, independen dengan dirinya, dan dia menjadi raja di kerajaannya, di pesantrennya. Sehingga apa? Pesantren besar tidak bisa memerintahkan directly kepada pesantren kecil, meskipun dia itu pernah berguru santrinya. Itu kelebihan pesantren. Ini bukan dalam konteks ketaatan antara kiai dengan santri, tidak, dalam mengelola manajemen pesantrennya itu. Dan kiainya sangat mafhum itu. Ini yang menjadi keunikan sehingga Gus Dur Allahumma'arham menyampaikan pesantren merupakan subkultur. Dia kultur yang kecil yang memiliki keunikan. Dia tidak bisa diperintah oleh siapapun. Ya Badawi punya kekhasan dengan pesantrennya. Ya Zaim punya kekhasan dengan pesantrennya. Enggak bisa ya Zaim misalnya memaksa Gus Dur Badawi mengubah pesantrennya agar sama, tidak bisa juga. Begitu sebaliknya, masing-masing setiap kiai adalah raja atas pesantrennya itu. Itulah yang membuat negara kesatuan kita itu menjadi kokoh. Karena kalau governmentnya kena, militernya kena, kapitalnya kena, sudah ambruk negara ini. Tapi dengan adanya pesantren, bangsa kita sampai saat ini masih utuh. Karena ini kita harus berbangga. Tapi para kiai kita harus sadari, karena orang-orang sudah tahu, orang luar tahu bahwa penyanggah utama keutuhan NKRI ini adalah pesantren, maka sekarang pesantren menjadi sasarannya. Di mana-mana beritanya pesantren, ada kiai disebut kiai. Kalau dulu disebut yakulu at-tilmidah, hanya begitu bahasanya kan. Kalau ini enggak, kiai mencabuli santrinya. Jadi terminologinya sangat frame, sangat bias itu. Kiai mencabuli santri itu kan merusak betul citra itu. Padahal masyarakat tidak tahu pesantren saat ini sudah bermacam-macam, bermetamorfos. Ada pesantren di Jogja, saya cerita di Jogja. Ada pesantren yang kiainya itu jadi kiai karena SK rektor. Ini di Jogja sampai saat ini ada. Kalau rektornya nggak senang, dipecat Bapak Ibu. Ada mantan kiai. Atau kalau rektornya berganti, pasti diganti dia, karena nggak cocok dengan rektor yang baru. Coba, ada fenomena begitu. Kok ada kiai diangkat oleh rektor? Itu kan penghinaan luar biasa itu. Mbok ya jangan istilah sebut kiai lah. Ya, tapi enggak mau. Namanya juga pondok pesantren. Pengasuhnya disebut kiai, tapi berdasarkan SK rektor. Ada masa berlakunya. Hati-hati jadi kiai. Independen sebagai seorang kiai sudah hilang. Dia bukan pewarna, dia bukan penentu bagi pesantren itu. Karena apa? Karena dia adalah robot
dia adalah kacung, bukan kacung partai maksud saya. Dia adalah kacung bagi yang memberikan SK. Ada juga tipologi pesantren kedua. Ada orang yang mungkin kaya, tapi nggak jelas kayanya dari mana. Bikin pesantren, bangunnya besar, bingung karena dirinya nggak punya kapasitas. Akhirnya dicari kiai, masuk koran, itu yang saya sesalkan. Dicari pengasuh pondok pesantren dengan kriteria ini, dan terakhir apa? Melampirkan surat keterangan kelakuan baik. Coba, gimana kok kiai suruh harus ngurus SKPD ke Pak Lafri ini? Maksud kiai harus melampirkan surat keterangan kelakuan baik itu. Ada pesantren seperti itu, dan ini di luar Jawa lebih banyak lagi fenomena seperti ini. Pengasuh impor itu, pengasuh hasil seleksi proper test, fit and proper test gitu. Ada lagi pesantren yang jenis ketiga, pesantren proposal. Mohon maaf yang tersinggung. Tapi saya mungkin beda ya maksudnya ini. Jadi ada pesantren, saya fakta di Jogja, pesantren di mana pesantren itu dia hanya ada secara administratif. Apa yang disasar dari kehadiran pesantren itu? Mencari beasiswa sebanyak-banyaknya, bantuan sebanyak-banyaknya, terutama dari Kemenak. Sehingga setiap ada program apapun, bantuan apapun dari Kemenak, pasti dapat dia. Kenapa? Karena Kemenak hanya mensyaratkan portofolio, syarat administratif. Dan dia orang yang aware dengan persoalan administratif, karena dulunya mungkin memang ahli di bidang administratif. Meskipun pesantrennya sewa, ketika ada sidak, ada papan nama, ada santri diimpor dulu, sidaknya kan paling 2 jam. Selesai pulang sudah ya bubar lagi, papan namanya dicabut karena sewanya hanya 2 jam. Ada pesantren yang seperti itu. Jadi dia hanya untuk mengubur bantuan dari pemerintah. Kelemahan bantuan itu ya tidak verifikasinya, tidak faktual, tidak onsite. Hanya sekedar datang, mungkin datang dari Kemenak, diajak makan di luar sambil ditunjukkan, itu loh Pak pesantrennya di sana. Sudah Bapak pulang aja. Disangoni. Oh ya, bagus. Saya tulis ada. Itu kelemahannya. Ada pesantren jenis ini. Dan yang terakhir, pesantren yang membahayakan kita ini, pesantren yang sebagaimana diungkap oleh Ketum semalam, yang berada di luar jalur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini modalnya besar. Saya pribadi pernah mengalami sendiri ketika semester 1 punya mahasiswi sangat sopan tawadu sama dosen, itu luar biasa. Begitu dia semester 5 ketemu lagi dengan saya, sudah berbeda, sudah pakai ninja dia, sudah tutupan. Dan sudah berani menentang dosen, ngajak debat soal khilafah negara. Saya nggak perlu melatih orang ini, karena orang ini pasti orang-orang khilaf. Makanya saya biarkan aja. Ini yang bahaya. Secara akidah ideologi berbeda dengan manhaj al-azam kita, dan doktrinnya luar biasa. Ya, doktrinnya luar biasa. Mampu dalam waktu 2 tahun merubah mindset, brainstormingnya, brainwash, bukan brainstorming, membrainwash para santrinya dari yang semula yang sangat lurus menjadi radikal, memiliki pemahaman yang sangat fundamental radikal. Pencucian otak itu terjadi, dan di Jogja ada. Dan sekarang bukan hanya di Jogja, di mana Densus bergerak, disitulah tempatnya. Dan itu sumbernya rata-rata di pesantren. Maka inilah MP3I memiliki nilai sinergis, nilai yang sangat penting untuk bersinergi dengan Polri. Kenapa? Pesantren sekarang dijadikan sarang, stelsel bagi orang-orang yang makar terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Atas nama pesantren, padahal dia bukan pesantren, dia KW, pesantren KW. Tapi masyarakat tidak tahu ini pesantren yang genuine atau bukan. Yang masyarakat tahu, ini adalah pesantren. Kenapa? Ada santri, ada kiai, ada masjid, sudah. Apa isinya wallahu a'lam.
nama di luar ya sudah pesantren. Loh kok kiainya begini? Karena mereka tidak bisa membedakan. Inilah tantangan kita, para pengasuh, para priai, para punyai, bagaimana mengembalikan, membuat citra yang baik. Dan MP3I mengajak para peserta, para pengasuh ini, ayo kita peduli dengan kondisi ini. Kalau pesantren aman, selamat, insya Allah bangsa kita akan aman dan selamat. Demikian, Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai Sofiuwah Muzamil. Ada beberapa hal yang saya kira Bapak Ibu semuanya bisa catat ya, dan menjadi perhatian untuk bahan nanti kita diskusi bersama. Yang masih hangat adalah tadi soal bagaimana pesantren sudah ada beberapa kategori, dan yang terakhir tadi yang membahayakan bagaimana pesantren yang secara ideologi tidak berideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 3 modal pilar ya di sebuah negara. Yang pertama adalah pemerintah, militer, dan kapital. Nah, Indonesia itu punya satu, yaitu pesantren yang tidak bisa kemudian diintervensi. Kalau tadi Pak Yai Sofiuwah mencontohkan bagaimana modal itu kalau pemodalnya sudah pengen ini ya bisa berubah, atau militer instruksinya A, B, C sudah bisa berubah. Pemerintah juga sama, tapi ada pesantren tadi yang punya khas sendiri yang tidak bisa kemudian diintervensi oleh siapapun. Nah, ini artinya menjadi pondasi bagi Indonesia, bagaimana pesantren ini harus terus ada, dan kemudian bagaimana tugas kita bersama menjaga pesantren itu secara ideologis tidak bertentangan dengan NKRI. Para narasumber ada 4 penanya ya. Yang pertama tadi dari Prof. Kiai Haji Abdul Hadi tentang bagaimana MP3I ini kemudian merekomendasikan untuk ponpes yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau beliau tadi menyebutkan Al-Ma'ahid Al-Mu'tabaroh. Kemudian yang selanjutnya dari Prof. Abdul Hadi juga bagaimana agar ini diseminasikan ke provinsi-provinsi lain dan kemudian ke kabupaten dan semua yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua dari Gus Ikram dari Pekalongan tentang big data, karena data itu yang akan kemudian memenangkan pertarungan ke depan kira-kira, agar pondok pesantren itu ketika ada calon wali santri ingin mencari pondok pesantren, ada data yang kemudian bisa diakses oleh semua masyarakat. Kemudian dari Bu Nyai Turotun Nafisah dari Banyumas tentang bagaimana pesantren berkontribusi untuk kajian-kajian tentang bagaimana kitab-kitab kuning yang punya perspektif tentang perlindungan perempuan dan anak. Dan yang ketiga, yang selanjutnya dari Bu Turotun, bagaimana MP3 ini kemudian mempunyai program-program yang memperkuat perekonomian di pesantren. Dan yang terakhir dari Pak Kiai Nasrullah, bagaimana pesantren ya, bagaimana MP3I merekomendasikan kepada Kementerian Agama atau pemerintah untuk lebih selektif terhadap verifikasi terhadap pesantren-pesantren baru yang berdiri. Ada 4 kira-kira yang bisa saya rangkum dari beberapa penanya. Mungkin Pak Yai Sofiuwah Muzamil terlebih dahulu, kemudian nanti disambung ke Pak Yai Badawi. Kayaknya ke pertanyaan ke Pak Lefri belum ada, jadi sementara kedua narasumber ini. Monggo Pak Yai. Pak Yai Sofiuwah terlebih dahulu. Terima kasih. Luar biasa. Saya bangga dengan semua penanya ini, menunjukkan inilah kualitas pesantren yang sebenarnya. Aplaus untuk kita semua. Luar biasa. Artinya para kiai ini sebenarnya memiliki awareness, memiliki kepedulian yang ketajaman, kepekaan sosial. Cuman salurannya itu lewat mana? Itu yang penting. Maka MP3I hadir untuk menjadi kanal, menjadi agregat dan sebagainya. Bagaimana menjadi terminal hub antar berbagai pesantren dalam rangka menguatkan kemandirian pesantren, memiliki bargaining power, dan menularkan, mendiseminasikan
ya, nilai-nilai, bukan berarti MP3I tidak berpolitik, tapi politik sebagaimana berkali-kali disampaikan oleh ketum, politik kebangsaan, high politik, bukan politik rendah atau recehan yang hanya mengejar recehan, susuan dan sebagainya. Terkait dengan persoalan kenapa baru sekarang MP3I hadir, sebenarnya ketum sudah menyampaikan kronologis berdirinya MP3I itu sudah jauh 2013, kemudian diresmikan, di launching di Tebu Ireng, dan pada saat itu juga bersamaan momentum mempertemukan wakil presiden sekarang dengan Menko Polhukam, di dalamnya ya Salahuddin Wahid Allahumma yarham itu. Hasilnya sudah kita lihat sekarang. Pemeran utamanya sebelah kiri saya ini, sutradaranya, beliau ini luar biasa. Wajar kalau kantongnya sampai ke lutut itu ya. Luar biasa. Nah, itu 2014 itu MP3 sudah hadir. Dan yang hadir ya Ma'ruf, Pak Profesor Mahfud MD, Pak Habib Lutfi, Pak Menak dulu Hakim Lukman Saifuddin itu hadir menyaksikan. Namun perjalanan dari 2014 sampai 2019, Allahumma yarham ya Salahuddin Wahid tidak berkenan MP3I membuka wilayah dan cabang. Sudahlah kita saja lihat kita manfaat apa enggak, penguatan, konsolidasi. Jadi kami yang tidak bergerak apa-apa ya, kita cuma, meskipun seperti disampaikan lagi mengutip apa yang disampaikan ketum, karena anggota MP3 itu memang ahli ngamen, kesana kemari jadwalnya itu, permintaan dari wilayah banyak sekali dari daerah-daerah itu. Disampaikan kepada beliaunya, ya Salahuddin tetap tidak berkenan. Baru Desember 2019 kami dipanggil oleh beliau. Sudah, sekarang coba kita mulai buka wilayah MP3I. Nah, kita alhamdulillah dapat perintah seperti itu, mulai mencoba bergerak, tapi pada 20 Februari 2020 Allahumma yarham ya Salahuddin Wahid kepundut. Ya. Jadi akhirnya kita vakum, dan itu sampai kemudian Maret sudah ada COVID-19, sampai 2021 Desember kita sudah mulai up lagi, sudah malu melakukan pelantikan pertama DKI. Cuman karena ada pengurangan pendapatan kiai mengaji, PPKM ya, maka tidak jadi lagi acara itu, kita tunda sampai Februari 2020. Kita langsungkan, alhamdulillah full semuanya atas support dari Bapak Kapolri ya. Semuanya support dari support Bapak Kapolri, kita bisa, bahkan Bapak Kapolri waktu kami audiensi tegas itu memerintahkan kepada seluruh jajaran mulai dari tingkat Kapolda, Kapolres, Kapolsek itu mensupport adanya MP3I. Itu clear, ada dokumentasinya dan ada notulasinya. Ya. Jadi kami itu sudah 2014. Kenapa kok? Karena memang kami bisa bergerak pada 2021, 2022. Itu pun di Peninsula, Hotel Peninsula itu satu-satunya acara terlama. Orang-orang Jakarta juga kaget, ini acara kok sampai 5 hari, ini pemilik hotel atau gimana ini? 5 hari kita acara di sana. Acara dimulai dengan ziarah di Maqbarah Habib Salim, yang belum pernah diholi sampai saat ini. Padahal semua pesantren hampir bisa dipastikan membaca kitab Safinah itu. Ya. Nah, ngajak Bapak mempelajari itu. Itu terjadi 2020, dan sekarang mulai terus ini kami lagi terus bergerak, permintaan dari daerah luar biasa. Besok kita tanggal 30 di Jawa Barat, setelah itu ada dari Lampung, ada Bali, Jawa Timur, DKI, Jogja, ada Sumatera. Ini ada lagi yang memang dinamikanya berbeda. Organisasi MP3 ini karena para kiai ya. Jadi ada dinamika sendiri karena kebetulan saya bertugas di SK, menyusun SK-nya. Susunan pengurus itu saya tanya, sudah sampun fik? Nggih, fik. Begitu besoknya niki sing fik. Sing fik. Jadi ganti lagi. Besoknya niki fik, paling fik nih.
sampai 5 kali itu fik tuh. Ini bukan fik nih, flu namanya. Super fik. Ya tapi kita ada yang karena problem urutan. Boten niki kiai sepuh, kalau nggak minta yang di bawahnya. Ya itulah bahasa kiai. Itu kalau bukan orang pesantren tidak akan bisa mengikuti irama seperti itu. Di Jawa Timur lebih dinamis lagi, ya. Karena gubernurnya masuk, maka pangdamnya minta masuk. Loh Pak Jenderal, sampean kan tentara? Ya iya deh, saya tentara, tapi saya kan keluarga kiai juga. Dan saya punya santri, apa? Pasukan se-Jawa Timur. Wah. Luar biasa animo masyarakat itu. Itu semua dikomandani oleh Gus Ali Tulangan Sidoarjo untuk Jawa Timur. Ini kata ketum tadi malam disampaikan paling besar ini 200 untuk pengurus wilayahnya itu. Itu pun sudah melalui seleksi itu, fit and proper test itu. Kamu junior di kabupaten saja, boten kulo teng wilayah. Ada yang begitu itu. Jadi ini dinamikanya para yai. Kita alhamdulillah. Dan sekali lagi nggak ngefek persoalan pilpres itu. Kami bukan itu tujuannya. Terlalu recehan bagi kami untuk berbicara persoalan pilpres itu. Ini untuk masa depan kita, masa depan Indonesia. Karena MP3I bisa berhasil dengan tujuannya yang mulia, insya Allah NKRI akan tetap utuh dan jaya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, saya senang sekali, bangga sekali masukan dari Pekalongan, dari Ibu Nyai tadi. Ya, semuanya sekarang based on data. Tapi karena dari semua data, bahkan kalau bicara dalam konteks politik, gubernur, ada seorang tokoh gubernur, itu mau olahraga apa yang disenangi rakyat, berdasarkan data. Padahal awal dewe gak seneng sepeda. Tapi karena data menyatakan senang kalau pimpinan naik sepeda itu kesannya merakyat, populis, maka naik sepeda jadi senang. Itu ada yang begitu, karena semuanya based on data. Kita tidak bisa, itu eranya. MP3 menuju ke sana dan alhamdulillah matur suwun sangat zaman kita seperti yang dikhawatirkan oleh Prof Hadi tadi, kita harus selektif. Karena yang masuk di emis itu tidak semuanya termasuk kategori mu'tabarah. Tapi an-nadhirah juga ada di situ. Jadi kita akan selektif juga, tapi cukup terbantukan dengan memverifikasi dari data emis. Makanya kami mohon betul, ini kepengurusan baru ini mulailah membantu punya data sendiri, nanti kita fiksasi atau cross check dengan data emis yang ada. Yang terakhir dari Bu Nyai persoalan apa tadi? Kajian kitab kuning tentang perempuan, gender. Oh kita semua ini, menurut saya kita madhab Syafi'i itu Bu Nyai cuman satu kok, nggak ada istri wajib ngepel, istri wajib, nggak ada itu nggak benar itu. Kalau madhab Syafi'i cuma satu perintahnya apa? Istri wajib taat pada suami, hanya itu saja kok. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.